Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Iman Santoso. Kali ini kita akan melanjutkan pendalaman materi perbandingan trigonometri untuk persiapan penilaian harian atau penilaian akhir tahun. Baik, langsung saja. Sebelumnya kita sudah sampai ke pembuktian identitas trigonometri. Dan kali ini kita akan melanjutkan ke sub materi berikutnya dari perbandingan trigonometri. Baik, diketahui sebidang tanah berbentuk segitiga ya. Dengan setiap titik sudutnya diberi tonggak pembatas A, B, dan C. Jika jarak antara tonggak A, B adalah 300, sudut ABC 45 dan sudut BCA 60, jarak antara tonggak A dan C berapa? Oke. Kita asumsikan misalkan ini segitiga dengan sudut 45 dan 60 ya. Kurang lebih demikian. Sudut B 45 derajat. Kemudian sudut BCA, sudut C berarti 60 derajat. Dan ini adalah sudut A. Tidak ditentukan. Tonggak AB 300 meter. Yang ditanya adalah AC. Berarti pakai aturan sinus ya. Aturan sinus. Kenapa aturan sinus? Karena diketahui sudut dan sisi yang menghadap sudut. Jadi yang ditanyakan sebaiknya kita tuliskan di atas. Jadi sisi AC berbanding dengan sinus sudut yang menghadapnya. Berarti sinus sudut 45. Kemudian AB berbanding dengan sinus sudut yang menghadapnya berarti 60 gitu ya. AC ditanyakan berarti AC per sin 45 adalah setengah akar 2. Kemudian AB 300, kemudian sin 60 setengah akar 3. Kiri kanan ada setengah, jadi kita kalikan setengah, jadi setengahnya habis, kemudian ini kali silang. Maka didapat AC berarti 300 dikali akar 2 per akar 3. Rasionalkan berarti kali akar 3 per akar 3 ya. Sehingga penyebutnya 3. 300 pembilangnya tetap akar 2 kali akar 3 akar 6. Sehingga hasil akhirnya adalah 300 bagi 3 100. Jadi 100 akar 6. Satuannya meter. Jadi jawabannya adalah 100 akar 6. 100 akar 6 berarti D ya. Jadi jawabannya 100 akar 6 meter. Bisa dimengerti? Mudah ya? Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah perjalanan sebuah kapal yang bergerak dari pelabuhan S, kemudian berbelok melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan T. Nah, ini sudah mudah ditentukan sudut-sudutnya. Jarak antara pelabuhan S dengan U. Oke, 15, kemudian ini saya tulis di sini ya. Ini 15 berarti 135 ya. 135 berarti ini hasilnya 45 derajat. Itu ya. Jadi sudut T itu adalah dari mana 45? 180 dikurangi 120 tambah 15 ya.
Jadi 180 dikurangi 135. Berarti 45. Lalu yang ditanya adalah SU. Ini yang ditanya, berarti kita gunakan sama ya, aturan sinus. Jadi kita gunakan aturan sinus. Kenapa aturan sinus? Karena ada sisi yang menghadap sudut. 120 menghadap 240. Jadi SU berbanding dengan sinus sudut 45 sama dengan UT berbanding sin 120 ya. SU ditanyakan sin 45 setengah akar 2. Kemudian UT-nya 240. Kemudian 120 berarti ini 180 min 60 ya. Berarti yang kita pakai 60. Kuadran kedua. Kalau kuadran kedua berarti nilai sin positif ya. Positif berarti sin 60. Tulis lagi ya, 240 sin 60 itu setengah akar 3 ya. Ini tetap SU per setengah akar 2. Kedua ruas dikali setengah. Kali setengah habis, kali setengah habis. Lalu kali silang. Berarti SU adalah di SU adalah 240 akar 2 dibagi akar 3. Rasionalkan kali akar 3 per akar 3. Sehingga 240 per 3. Akar 2 kali akar 3 akar 6. Jadi jawabannya 24 bagi 3 8. Jadi 80 akar 6 ya. Jadi jawabannya 80 akar 6. 80 akar 6. Bisa ngerti ya? Jadi masih aturan sinus. Lanjut. Berikutnya. Diketahui panjang AD 9. Panjang AD 9. Sudah ditentukan. DC 12 akar 6. BAD 45. ADB 75. Terus BDC 60. Oke, ini 60. Ini 45 yang istimewanya. Ini baru 120. Berarti ini 60 juga ya. 120 berarti 60 juga. Yang ditanya panjang BC. Berarti kita gunakan BD dulu nih. BD berarti kita gunakan aturan sinus untuk segitiga BDC. Jadi segitiga ABD kita gunakan aturan sinus. Kenapa? Karena ada sisi yang diketahui dan menghadap sudut. BD menghadap sudut 45, berarti per sin 45. Lalu AD per sin 60. Oke. BD sin 45 setengah akar 2. AD-nya sudah ditentukan 9. Sin 60 setengah akar 3 ya. Kedua ruas kali dengan setengah. Sehingga hasilnya adalah kali setengah ya. Kali silang. Berarti
Panjang BD adalah adalah 9 akar 2 dibagi akar 3. Rasionalkan, kali akar 3, bawahnya, atas pun kali akar 3. Jadi 9 akar 2 kali akar 3 akar 6, akar 3 kali akar 3 3. Berarti 9 bagi 3 3. 3 akar 6 ya. Itu segitiga ABD. Kemudian sekarang lihat segitiga BCD. BCD. Karena diketahui sisi apit dan sudut apit, berarti aturan kosinus. Aturan kosinus. Yang ditanyakan BC. Jadi BC kuadrat itu adalah jumlah kuadrat sisi apit, berarti BD dan CD, dikurangi 2 kali sisi apitnya kali BD CD ya. Jadi BD CD kali cos sudut apit. Cos sudut apitnya berarti 60 ya. BD-nya sudah diketahui, berarti 3 akar 6. CD-nya 12 akar 6. Jadi 2 kali 3 akar 6, 12 akar 6. Ini berarti setengah akar 3. Oke, lanjut ya. 3 akar 6, 3 akar 6. Salah. Kosinus 60 itu setengah. Mohon maaf, setengah ini. Kita lanjutkan. Berarti 3 kali 9 kali 6 54. Cukup berat ngitungnya ya. 144 kali 6. 144 kali 6. Ini 6 kali 12 72. 72 kali 6 kali setengah. Oke. Agak berat ngitungnya. Ini coret dulu dengan 2, berarti ini 36. Ini ada 36 kali berapa nih? Tapi di sini nggak ada ya. Ini 9 kali 6, berarti 18 ya. 3 kali 18. Ini 3 kali berapa ya? 12 berarti 48 ya. Oke. Kita keluarkan 18-nya biar nggak berat ngitungnya nih. Ada 18. Ini ada 18 ya. Ini juga ada 18. Oke. Jadi 18-nya saya keluarkan, berarti 3 ditambah 48 dikurang berapa nih? 12 ya. Jadi hasilnya adalah 18 kali 51 kurangi 12, berarti 39. Itu ya. Oke. Nah, sekarang saya pindahkan ke sini. Jadi BC kuadrat itu adalah 18 itu 3 kali 13 ya. 18 itu angkanya berat ya. 3 kali 6.
6 kali 3. Yang bisa kita ambil hanya 3 ya. Berarti ini 3 ya. Di 3 kuadrat kali 6 kali 13. Oke, berarti BC adalah 3 akar 78 ya. 78 nya udah nggak bisa lagi. Oh iya, ada ya. Jadi jawabannya adalah 3 akar 78. Cukup berat menghitungnya, maka angkanya nanti dipersempit ya. Artinya difaktorkan atau kelipatannya diambil. Oke, itu nomor berapa tuh? 3 ya. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Bisa dimengerti ya? Nah, teknik menghitungnya tolong diperhatikan. Berikutnya, di sini ada 2 buah kapal. Kapal A dan kapal B sedang menuju pelabuhan. Dari mercusuar kapal A membentuk sudut theta terhadap dermaga, sedangkan kapal B membentuk sudut 2 theta terhadap dermaga. Oke, seperti lihat pada gambar. Jika jarak kedua kapal tersebut adalah 500, ya 500 seperti yang pada gambar, dan jarak kapal A terhadap dermaga adalah 300. Oke. Yang ditanyakan adalah jarak kapal AB. Berarti yang ditanyakan adalah jarak keduanya ini berapa. Oke. Berarti ada kosnya ya. Jadi kalaulah ini adalah dermaga, itu saya beri huruf D. Jadi segitiga DAB itu kita gunakan aturan cos ya. Jadi cos theta itu sama dengan jumlah kuadrat sisi apit dikurangi sisi yang menghadapnya. Sisi yang menghadapnya misalkan D ya. Berarti D kuadrat dibagi dengan 2 kali sisi apitnya. Oke. Ini persamaan 1. Lalu persamaan 2-nya adalah kita ambil dari segitiga siku-siku DAP misalkan ya. Saya beri huruf dulu biar ada kejelasan. Ini misalkan P. Jadi segitiga DAP. Cos theta itu berarti DP dermaga per 500 ya. DP-nya berarti kan triple itu. Triple berarti 400 per 500. Jadi 4 per 5 ya. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Ini persamaan 2. Nah, dari 1 dan 2 bisa kita substitusikan. Berarti 500 derajat kuadrat ditambah 500 kuadrat dikurangi D kuadrat per 2 kali 500 kuadrat itu sama dengan 4 per 5 ya. Oke, kali silang 500 kuadrat tambah 500 kuadrat berarti 5 kali 500 kuadrat. Oke, dikurangi D kuadrat kali 5. Sama dengan 8 ya. 4 kali 2-nya 8. 500 kuadrat ya. Oke. Kalikan. Berarti ini 5 kali 2 10. Kali 500 kuadrat. Min 5D kuadrat.
sama dengan 8 kali 500 kuadrat. Gitu ya. Ini pindah posisi. Tukar. Berarti 10 kali 500 kuadrat dikurangi 8 kali 500 kuadrat sama dengan 5D kuadrat ya. Oke. 10 dikurangi 8 berarti 2 ya. Ini 2. 2 kali 500 kuadrat. Itu adalah 5D kuadrat. Oke, dibagi 5 berarti 2 kali 500 kali 500 per 5 sama dengan D kuadrat. Gitu ya. Nah, 500-nya kita bagi dengan 5. Ini berarti 100. Gitu ya. Berarti D-nya adalah akar dari 2 kali 500 kali 100. 100-nya keluar ya. Berarti 100 akar 10. Jadi jaraknya adalah 500 akar 10. Bisa ya? Oke, itu soal nomor berikutnya. Lanjut ya. Bisa dimengerti? Jadi menggunakan aturan kosinus. Lanjut nomor berikutnya. Luas segi 4. Oke. Di sini ada sisi yang bisa dicari dulu dengan menggunakan aturan kosinus ya. Saya beri huruf aja. A, B, C, D. Oke. Jadi pertama kita cari AC dulu dengan menggunakan aturan kosinus. Oke, biar nggak berat tadi menghitungnya, kita ubah jadi sisi AB itu 4 kali 8 ya. Kemudian BC itu 4 kali 5. Jadi kita gunakan 8 dan 5-nya aja. Sehingga AC adalah 4 kali sekian. Kita gunakan D ya. Jadi AC-nya kita asumsikan dulu. Ya, jadi AC itu adalah 4D. Nah, kita gunakan D. Jadi D kuadrat adalah 8 kuadrat tambah 5 kuadrat ya. Pakai aturan kosinus. Kurangi 2 kali 8 kali 5 kali cos 60. Berarti 64 tambah 25 dikurangi 80. Cos 60 itu setengah. 89 dikurangi 40. Berarti 49 ya. Oke, berarti D-nya 7. Oke. Nah, maka luasnya sudah ada 2 nih. Jadi luas ABCD adalah luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ACD. Luas segitiga ABC adalah setengah sisi apit. AC-nya berarti, ini udah jelas ya, AC berarti 4 akar 7 ya. Sisi apit ABC-nya berarti 32 kali 20 kali sin 60 ya. Ditambah sama setengah sisi apitnya 16 kali 7 kali sin 60. Gitu ya.
Coret ini 10. Berarti 320 setengah akar 3 ya untuk sin 60. Kemudian 16 bagi 2 8 ya. Berarti 56. 8 kali 7 kali setengah akar 3. 32 bagi 2 16. Berarti 160 akar 3. Kemudian 56 kali setengah berarti 28 akar 3. Dijumlah jadi 188 akar 3. Jadi luasnya adalah 188 akar 3. Jauh sekali. Coba 32 kali 20, 320. Benar ya? Ya, jadi jawabannya harusnya 188 akar 3. Oh, AC-nya sorry. AC-nya salah. Ini harusnya, ulangi ya. Ini bukan 7, harusnya 4 akar 7. Wah, ada kesalahan sini nih. Ulangi ya. Berarti ini harusnya 4 akar 7 kali sin 60 ya. Berarti 32. Oh, ngaco saya. Ulangi lagi. AC-nya 4 kali 7, bukan akar 7 ya. Jadi AC-nya 20 lah, 28. Oh, pantesan salah. Oke, ulangi ya. Ini harusnya 28. Jadi ini 28. Oke. Berarti 8 kali 28 kali setengah akar 3. Berapa tuh? Ini bagi 2 jadi 4. Berarti 4 kali 28 112 ya, akar 3. Jadi jumlah 272 akar 3. Ada? Oh, ada. Jadi jawabannya adalah 272 akar 3. Itu ya. Oke, harus hati-hati. Baik. Kita lanjutkan. PR ya untuk pertemuan berikutnya. Jadi masih ada 5 soal ya. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan sampai ketinggalan untuk menonton video ketiga. Sekian dari saya untuk pendalaman materi perbandingan trigonometri, persiapan penilaian akhir tahun atau persiapan penilaian harian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.